Al-Haqqi berkata, surah Al-Ikhlas membebaskan atau menyelamatkan pembacanya dari kesulitan dunia, sakratul maut, kegelapan kubur, dan ketakutan hari kiamat. Nah, jadi ternyata fadilah daripada surah Al-Ikhlas ini sangatlah besar. Dapat meringankan sakratul maut, dapat melapangkan atau menerangkan kuburan, memudahkan proses tanya jawab oleh malaikat Munkar Nakir, dan dimudahkan ketika hari berbangkit tiba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala habibina al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bertemu dalam kajian seri perjalanan akhirat dengan tema proses sakaratul maut. Adapun tema kecil yang kita angkat pada pertemuan kali ini ialah amalan-amalan yang dapat meringankan ketika sakaratul maut. Sebelum ini telah kita jelaskan bahwa proses sakaratul maut itu sangatlah berat, tidak mudah. Bahkan sekaliber para nabi dan rasul sekalipun masih mendapatkan kesulitan ketika ruh akan berpisah dari badannya. Bahkan Ali dan para ulama masih meminta pertolongan kepada Allah agar dimudahkan ketika ruh akan keluar dari badannya. Maka di sini kita akan menjelaskan ada beberapa amalan yang dapat dilakukan agar proses ruh itu tidak sulit atau proses ruh keluar dari badan ringan. Nah, di antara amalan tersebut ialah orang yang berada di sisi kiri kanan calon si mayit dapat mentalkinkan kalimat la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah ini dapat meringankan proses sakaratul maut seseorang. Dalam riwayat Imam Muslim disebutkan yang bersumber dari Abi Sa'id Al-Khudri, yaqulu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lakinu mautakum, talkinkanlah mautakum, maut atau orang yang akan meninggal di antara kalian, la ilaha illallah, dengan kalimat la ilaha illallah. Kenapa dengan kalimat la ilaha illallah dan apa keistimewaannya? Para ulama menjelaskan di antara keistimewaan kalimat tauhid adalah diberi rasa aman, dijauhkan dari penutupan yang buruk yaitu su'ul khatimah, dijaga dari fitnah hidup dan mati, serta dimudahkan proses naza. Naza maknanya ruh berada di kerongkongan atau ketika roh keluar dari badan, dan diringankan sakaratul maut. Itu disebutkan oleh Ali Ad-Duba Al-Muwastari Khawatimul Hikami. Aid Al-Qarni dalam tafsirnya menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala kokohkan seseorang dengan kalimat al-haq, yaitu kalimat la ilaha illallah di dunia ketika sakaratul maut, ketika diajukan pertanyaan oleh Munkar dan Nakir, dan ketika kiamat tiba. Nah, ini bermakna bahwasanya kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah yang kita talkinkan atau yang kita bisikkan ke telinga orang yang sedang sekarat dapat meringankan proses sakratul mautnya. Selain itu, substansi ataupun isi yang sama dengan kalimat tauhid ini, yaitu kita bisa membaca surat Al-Ikhlas di sisi calon si mayit. Ketika kita mendapati ada orang yang begitu sulit, berat menghadapi sakratul maut, maka ditalkinkan ke telinganya, bacakan surat Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Hal itu sebagaimana disebutkan oleh Muhammad Haqqi An-Nazili
dalam kitab Khazinatul Asrari. Surah Al-Ikhlas yang bermuatan kalimat tauhid dapat meringankan sakaratul maut. Al-Hakim berkata, surah Al-Ikhlas membebaskan atau menyelamatkan pembacanya dari kesulitan dunia, sakaratul maut, kegelapan kubur, dan ketakutan hari kiamat. Nah, jadi ternyata fadilah daripada surah Al-Ikhlas ini sangatlah besar. Dapat meringankan sakaratul maut, dapat melapangkan atau menerangkan kuburan, memudahkan proses tanya jawab oleh malaikat Munkar Nakir, dan dimudahkan ketika hari berbangkit tiba. Itu yang pertama. Adapun yang kedua, adapun lafaz-lafaz, ya, itu masih yang pertama. Adapun lafaz-lafaz kalimat la ilaha illallah ini diantaranya ialah yang dapat kita baca, la ilaha illallah al-azimul halim. Tiada Tuhan selain Allah yang maha agung dan maha penyantun. La ilaha illallah rabbul arsil azim. Tiada Tuhan selain Allah, Rabb yang mengatur arash, yaitu arashnya Allah, al-azim, yang maha besar. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, rabbus samawati, Rabb yaitu pengatur langit, wa rabbul ardi, dan pengatur bumi, wa rabbul arsil karim, dan yang mengatur arsy yang mulia. Nah, zikir ini dapat kita talkinkan juga di sisi calon semait di dekat telinganya. Kita ulangi lagi. La ilaha illallah al-azim al-halim. La ilaha illallah rabbul arsil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsil karim. Inilah amalan pertama yang dapat kita lakukan apabila mendapati orang-orang sulit menghadapi sakaratul maut. Adapun yang kedua, membaca surat Yasin. Yaitu membaca surat Yasin fadilahnya sangat luar biasa besar. Membaca surat Yasin boleh sebelum orang itu meninggal ketika sakaratul maut, dan boleh dibaca setelah orang itu meninggal. Iqra'u Yasin ala mautakum. Bacalah Yasin kepada orang yang akan meninggal dan kepada orang yang telah meninggal. Dari Ma'qal bin Yasir, dari Ma'qal bin Yasar, qala berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Iqra'u Yasin ala mautakum. Riwayat Abu Daud. Nah, ini jelas sekali, dan hadis ini sangat masyhur, sangat populer di tengah-tengah kaum muslimin. Nah, suatu ketika para guru tabi'in, gurunya Imam Ahmad bin Hanbal, bercerita yang disebutkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dalam kitab Musnad Ahmad bin Hanbal. Haddatsani masikhatu, para guruku bercerita, annahum hadaru, bahwasanya mereka menghadiri atau menjenguk Gudaif ibn al-Harthi as-Samali, yaitu menjenguk Gudaif bin Haris as-Samali, hina istadda sawquhu, ketika sakit keras. Sakit keras maknanya detik-detik terakhir atau ketika sakaratul maut. Faqala, para gurunya itu berkata, hal minkum, apakah ada di antara kalian ahadun yaqra'u, yang akan membaca Yasin, yaitu surat Yasin. Qala, salah seorang berkata, faqara'aha Saleh ibnu Suraihin as-Sukuni. Lalu kemudian dibacalah oleh seorang yang hadir ketika itu yang bernama Saleh bin Suraihin as-Sukuni. Mereka pun membaca surat Yasin dari awal, Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin, dan seterusnya. Falamma balagha arba'ina minha, tatkala mereka sampai pada ayat yang ke-40, qubida, maka Gudaif tadi pun dicabut nyawanya oleh malaikat yang bertugas. Nah, ayat 40 itu bunyinya, lasamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara wa lailu sabiqun nahar wa kullun fi falaki yasbahun. Nah, sampailah mereka pada ayat yang ke-40, lalu kemudian Gudaif tadi yang menderita kesakitan, dia pun menghembuskan napasnya dan berpisah dari dunia ini.
Qala, lalu kemudian berkata para guru tadi, fakana masikhatu yaqulun idza quri'at, apabila dibacakan indal mayyiti, di sisi mayit, yaitu maksudnya apabila dibacakan surat Yasin di sisi calon yang akan meninggal, calon si mayit, khuffifa anhu biha, diringankanlah baginya proses tersebut. Qala, kemudian Sofwan pun berkata, wa qara'aha Isa ibnu Mu'tamar, Isa bin Mu'tamar membaca surat Yasin itu di sisi Inda ibni Ma'bad, di sisi Ibnu Ma'bad ketika sakratul maut. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah dua amalan yang dapat meringankan proses sakratul maut. Kaum muslimin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka cukup sampai di sini kami sampaikan. Adapun nanti amalan yang ketiga, yang keempat akan kita sambung pada pembahasan yang akan datang. Wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.